Seorang agen Amerika berhenti dari pekerjaannya untuk menyelamatkan saudara kandungnya dari jaringan perdagangan anak internasional. Film dimulai di Honduras, di mana seorang gadis muda bernama Rocio Aguilar dikunjungi oleh seorang wanita bernama Chady Juarez yang tertarik dengan potensi Rocio di industri hiburan. Chady ingin membawa Rocio ke audisi agensinya keesokan harinya. Saat mereka sedang berdiskusi, adik laki-laki Rocio, Miguel, masuk dan menarik perhatian perekrut. Keesokan harinya, ayah mereka, Roberto, membawa anak-anaknya ke audisi di sebuah kamar motel, mengucapkan selamat tinggal saat mereka bergabung dengan anak-anak lain yang sudah ada di sana. Chady menginstruksikan Roberto untuk menjemput mereka keesokan harinya sebelum menutup pintu. Di dalam, dia meminta anak-anak berpose untuk foto. Namun, ketika Roberto kembali untuk menjemput mereka, dia terkejut menemukan kamar kosong dan anak-anaknya hilang, meskipun dia sudah mencari di motel dan jalan-jalan sekitarnya. Beberapa bulan kemudian di California, seorang pria ditemukan sedang menjelajah situs web yang menampilkan video anak-anak yang diperdagangkan. Tanpa sepengetahuannya, tim agen investigasi keamanan dalam negeri sedang memantau aktivitasnya. Saat dia mengunggah video, tim segera bergerak untuk menggerebek rumahnya. Mereka menangkapnya dan saat menggeledah tempat tersebut, menemukan garasi yang penuh dengan mainan anak-anak dan banyak file yang berisi detail korban anak-anaknya. Kembali di markas mereka, seorang agen melaporkan kepada atasannya, agen khusus Tim Ballard, mengungkapkan keputusannya untuk mengundurkan diri karena beban emosional melihat kekejaman yang dialami anak-anak. Meskipun telah menangkap 288 penjahat yang terlibat dalam kegiatan tersebut, tim menghadapi kenyataan sulit bahwa sebagian besar korban mereka berada di luar negeri, membuat operasi penyelamatan menjadi sulit. Saat menulis laporan kasus, tim sangat terbebani oleh situasi tersebut. Dia memutuskan untuk menghadapi Ernst Osinski, pria yang baru saja dia tangkap di selnya. Sebagai satu-satunya staf yang tersisa di gedung, tim membawa Ernst ke halaman untuk mendapatkan kepercayaan Ernst. Tim dengan hati-hati menciptakan fasad, berpura-pura berbagi minat kriminal Ernst. Mereka terlibat dalam percakapan panjang yang dipenuhi alkohol, setelah itu Ernst tampaknya yakin dengan kesetiaan tim dan kembali ke selnya. Di rumah, tim terlihat terbebani oleh tipu daya yang diperlukan untuk perannya, sebuah beban yang dipahami oleh istri dan anak-anaknya. Keesokan harinya, dia mencari dan menerima izin dari atasannya untuk memperpanjang operasinya dengan Ernst. Diberi waktu seminggu untuk memperkuat kepercayaan Ernst, tim melepaskan Ernst sementara, berjanji untuk membantu menghapus hukuman 30 tahunnya sebagai imbalan atas seorang anak. Setelah awalnya ragu-ragu, Ernst setuju dan mengatur pertemuan dengan kontaknya. Ernst menunjukkan foto Miguel kepada tim, anak yang dimaksud. Setelah memastikan penyerahan untuk keesokan harinya, tim dengan dramatis mengungkapkan tipu muslihatnya dan menangkap kembali Ernst, menunjukkan upaya besar yang akan dia lakukan dalam memerangi perdagangan anak. Keesokan harinya, tim dan tim petugas secara strategis memposisikan diri di perbatasan, menunggu kontak Ernst. Setelah kedatangannya, mereka dengan hati-hati memeriksa paspor dia dan Miguel, memastikan identitasnya. Tim segera menangkap pria tersebut dan mendekati mobil untuk berbicara dengan Miguel. Anak itu tampak ketakutan, tetapi tim berbicara lembut dalam bahasa Spanyol, menanyakan nama aslinya dan membawanya ke rumah sakit untuk pemeriksaan. Perawat, setelah pemeriksaan menyeluruh, mengonfirmasi tanda-tanda penyalahgunaan baru-baru ini. Di restoran yang tenang, saat mereka duduk untuk makan, tim mengetahui lebih banyak tentang Miguel, menemukan bahwa dia berusia 8 tahun. Tim memperkenalkan dirinya sebagai Timoteo, nama yang menarik karena cocok dengan yang terukir di kalung Miguel, hadiah berharga dari saudara perempuannya, Rocio. Kebetulan ini membangun rasa koneksi antara tim dan Miguel. Saat mereka berbicara, Miguel menyatakan harapannya untuk menemukan Rocio. Percakapan ini memicu kilas balik di mana Miguel menceritakan pengalaman mengerikannya. Dia menggambarkan proses diperdagangkan, ketakutan dan ketidakpastian yang dia hadapi, dan momen mengerikan ketika dia dibeli oleh kontak Ernst di Tijuana. Kilas balik ini memberikan wawasan yang jelas tentang perjalanan traumatis Miguel. Saat ini, adegan emosional mendalam terjadi di bandara. Miguel dan ayahnya, Roberto, akhirnya bersatu kembali. Kelegaan dan kegembiraan dalam pelukan mereka sangat terasa. Tim, yang menjadi saksi diam dari momen mengharukan ini,
memberitahu Roberto bahwa Miguel kemungkinan menghabiskan sekitar 3 bulan di Tijuana. Merenungkan penderitaan mendalam yang akan dirasakan setiap orang tua dengan anak yang hilang, Roberto beralih ke Tim, mengakui perannya sebagai seorang ayah juga, dan bertanya bagaimana seseorang menemukan kedamaian dalam situasi yang sangat menyedihkan. Saat waktu mereka untuk berpisah tiba, Miguel, sebagai tanda terima kasih dan keterhubungan yang mendalam, menawarkan kalungnya kepada Tim. Kalung ini, lebih dari sekadar objek, melambangkan ikatan yang telah mereka bentuk dalam waktu singkat namun berdampak. Dalam peristiwa penting, Tim menghadapi kontak Ernst, memanfaatkan ancaman ekstradisi ke penjara Kolombia untuk mendapatkan informasi penting. Dia berhasil mendapatkan deskripsi terperinci tentang wajah Chadi, yang segera dia sampaikan kepada polisi Kolombia. Sementara itu, narasi bergeser ke adegan mengerikan yang melibatkan Rocio. Dia dengan paksa ditato dengan simbol mahkota di bagian belakang lehernya, menandainya sebagai properti di mata para penculiknya. Kesedihan semakin intensif saat dia ditunjukkan menunggu di kamar tidur di mana seorang asing yang mabuk mendekatinya, tangan kasarnya meraih kepolosannya. Setelah kejadian tersebut, Rocio yang memar dan hancur digambarkan menangis di bak mandi kotor, mencari penghiburan dengan menyanyi untuk dirinya sendiri. Di kantor keamanan dalam negeri, Tim dengan penuh semangat memohon kepada atasannya untuk menugaskannya pada kasus Rocio, berharap untuk menemukannya dan membawanya pulang. Atasannya awalnya menolak, mengutip sumber daya yang terbatas dan kekhawatiran tentang kesejahteraan emosional Tim. Namun, tekad Tim yang tak tergoyahkan dan beban tanggung jawab yang dia emban meyakinkan atasannya untuk setuju. Perjalanan Tim untuk menyelamatkan Rocio dimulai, misinya didorong oleh campuran belas kasih, tekad, dan luka-luka yang tertinggal dari kasus-kasus sebelumnya. Setibanya di Cartagena, Kolombia, Tim disambut oleh Jorge, seorang petugas polisi lokal. Jorge mengawal Tim ke pertemuan dengan mantan akuntan kartel yang dikenal dengan julukan Vampiro. Setelah meninggalkan masa lalunya yang kriminal, Vampiro sekarang mendedikasikan dirinya untuk menyelamatkan anak-anak yang diperdagangkan. Setelah memastikan bahwa niat Tim adalah mulia, Vampiro setuju untuk membantu menemukan Rocio. Vampiro mengungkapkan bahwa Chadi, tokoh kunci dalam pencarian mereka, pernah menjadi Miss Cartagena dan sangat berhati-hati serta sulit ditangkap dalam urusan perdagangan manusia. Untuk menyusup ke jaringannya, mereka merancang rencana. Tim mengusulkan untuk menciptakan fasad klub seks mirip dengan yang dia ketahui di Thailand, yang ditujukan untuk menarik klien yang sama. Untuk mendanai operasi penyamaran ini, Tim menyarankan untuk melibatkan jutawan Paulo Delgado. Dia membagikan rencana ini dengan Vampiro dan menanyakan apakah Vampiro mengenal seseorang yang bisa menyediakan sejumlah besar anak-anak yang diperdagangkan untuk tipuan mereka. Vampiro kemudian menghubungi kembali kontak lamanya, El Caracas, dan mengatur pertemuan dengan Tim. Dalam pertemuan ini, Tim mengadopsi seseorang kaya yang mabuk. Beraspirasi untuk membuka klub seks eksklusif dekat Cartagena, dia menantang Kakas untuk menyediakan setidaknya 50 anak untuk tempat ini. Terkejut oleh besarnya permintaan ini, Kakas mengaku bahwa memenuhi permintaan sebesar itu melampaui kemampuannya. Namun, ini adalah niat Tim yang sebenarnya, untuk menggunakan Kakas sebagai jembatan ke Chadi. Sementara itu, Tim mendapat teguran di telepon dari supervisornya yang mengklaim bahwa Tim belum menyelamatkan satu anak pun. Meskipun sumber daya yang cukup besar telah digunakan, Tim diberitahu untuk berkemas dan pulang. Tetapi setelah mendengar cerita Vampiro tentang bagaimana dia mulai menyelamatkan anak-anak yang diperdagangkan, Tim percaya bahwa Tuhan menyuruhnya melakukan hal yang sama. Tim mengundurkan diri dari posisinya meskipun hanya tinggal 10 bulan lagi dari pensiunnya dan melanjutkan rencananya. Dia berhasil merekrut Paulo untuk membantu operasinya dengan menyampaikan fakta-fakta mengerikan tentang industri perdagangan anak dan memberinya foto Rocio. Dengan tim yang telah berkumpul, mereka melanjutkan perencanaan operasi bersama untuk membuatnya seconvincing mungkin. Kakas menyampaikan transaksi besar ini ke Chadi dan para pedagang lainnya, dan mereka semua diundang untuk bertemu dengan tim, Vampiro, dan Paulo di Bogota. Mereka membicarakan bisnis dan Chadi memastikan bahwa dia bisa menyediakan setidaknya 50 anak. Ketika operasi mendekati puncaknya, tim menerima dukungan penting dari Kedutaan Besar AS di Kolombia yang akan memantau penggerebekan. Siap memberikan cadangan jika diperlukan. Tim menuju ke resor terpencil di sebuah pulau pribadi yang dibeli khusus untuk mengatur penggerebekan. Ketika para pedagang tiba,
tampak jelas bahwa mereka membawa kurang dari 30 anak, tidak memenuhi jumlah yang disepakati sebanyak 50. Meskipun demikian, tim bermain bersama dengan Chadi memastikan bahwa anak-anak yang tersisa akan segera dikirim. Para pedagang memperkenalkan pengacara mereka, Carne, dan kelompok tersebut tampaknya menikmati waktu mereka di resor sambil menyelesaikan transaksi. Sambil berkoordinasi dengan Jorge untuk menjebak Carne selama penggerebekan, tim bertemu Carne dan pengawalnya yang mengawal salah satu anak. Tim mencoba campur tangan dan mengambil anak itu di bawah perawatannya yang mengarah pada konfrontasi yang memanas. Carne menolak untuk mengalah dan situasinya menjadi berbahaya ketika pengawal tersebut mengeluarkan pistolnya ke arah tim. Kebuntuan ini diredakan oleh intervensi tepat waktu dari Vampiro saat anak-anak yang tersisa dibawa ke pulau. Tim penggerebekan dengan cepat bergerak dalam langkah terhitung untuk menjebak Carne sebagai informan. Tim dan timnya juga diborgol di tengah kekacauan. Setelah penggerebekan berakhir, Jorge memberitahu tim bahwa mereka berhasil menyelamatkan 54 anak. Namun, berita ini terasa pahit karena Rossio tidak termasuk di antara mereka. Dalam momen reflektif, tim dan Vampiro mengamati anak-anak yang diselamatkan sedang bermain dan menyadari pentingnya momen tersebut. Mereka menyebut suara riang yang bergema di sekitar mereka sebagai suara kebebasan, sebuah pengingat yang menggugah tentang dampak misi mereka. Di kantor polisi, terobosan penting terjadi ketika Jorge mendapatkan informasi berharga dari salah satu pedagang yang ditangkap. Petunjuk ini mengarah pada sosok terkenal yang dikenal sebagai El Alacrán, yang diidentifikasi sebagai orang yang membeli Rossio. Jorge mengungkapkan bahwa Rossio kemungkinan ditahan di daerah hutan dekat wilayah yang dikuasai pemberontak di Kolombia. Meski Jorge ragu tentang risiko tinggi operasi penyelamatan, Vampiro mengusulkan rencana berani untuk menyusup ke daerah tersebut dengan menyamar sebagai dokter, sebuah rencana yang didukung oleh tim. Dengan bantuan Jorge, mereka mendapatkan kredensial palsu dan berkonsultasi dengan dokter sebenarnya untuk mempersiapkan misi penyamaran mereka ke Kamalan. Sebelum keberangkatan mereka, Jorge memberitahu bahwa dia hanya dapat membawa mereka dengan aman ke sungai dan membekali mereka dengan pelacak GPS untuk disuntikkan ke tubuh mereka sebagai tindakan pencegahan jika terjadi kematian. Tim berangkat ke Provinsi Ninho dan mendirikan kemah di tepi sungai. Dalam momen yang mengharukan, tim mengirim pesan terakhir ke istrinya, bersiap untuk operasi yang akan dimulai saat fajar. Saat mereka bersiap untuk berpisah, Jorge menawarkan pistol kepada tim, tetapi dia menolak, memilih untuk mempertahankan penyamaran non-kombatifnya. Tim dan Vampiro kemudian memulai perjalanan mereka dengan perahu. Perjalanan mereka menjadi berbahaya ketika mereka bertemu dengan pria bersenjata yang melepaskan tembakan, mencurigai mereka sebagai penyusup. Tim dan Vampiro berhasil meyakinkan pria-pria tersebut tentang identitas medis mereka, tetapi para penculik menetapkan bahwa hanya satu dari mereka yang bisa melanjutkan ke Kamalan. Tim menjadi sukarelawan dan dibawa ke perahu mereka, meninggalkan Vampiro di belakang. Sementara itu, Jorge yang memantau situasi dengan cermat menerima kabar mengkhawatirkan bahwa tim kini berada dalam wilayah musuh sendirian. Setelah perjalanan yang melelahkan melalui hutan lebat dan ladang luas di mana individu-individu yang diperbudak bekerja di tanaman kakao, tim mencapai jantung Kamalan. Dia berbicara dengan Alacrán tentang kebutuhan untuk memvaksinasi orang-orangnya terhadap wabah Asera, tetapi mata Alacrán yang dingin dan reptil tidak menunjukkan perhatian terhadap kesehatan rakyatnya. Saat tim berkeliling kamp, mengamati kerumunan dan produksi kokain yang sibuk, perhatiannya tertuju pada sekelompok anak-anak yang sedang menghancurkan daun kakao. Di antara mereka, dia melihat seorang gadis dengan tato mahkota yang khas di tengkuknya, mengenalinya sebagai Rossio. Dia memanggil namanya dan dia berbalik, mengonfirmasi kecurigaannya bahwa dia telah menemukannya. Tim mendekati Rossio dengan kedok pemeriksaan medis dan diam-diam menanyakan rumah mana yang dia tinggali. Namun, interaksi mereka tiba-tiba terputus oleh Alacrán yang memanggil tim untuk melayani orang-orangnya. Saat malam tiba di tengah-tengah kekacauan perayaan Alacrán dan orang-orangnya, tim menemukan Rossio sedang tidur di sebuah kabin. Dia membangunkannya dengan lembut, tetapi trauma yang dia alami membuatnya berteriak. Suara itu menarik perhatian Alacrán, yang kemudian datang untuk menyelidiki. Dengan cepat, tim mengatakan kepada Rossio untuk mengikuti instruksinya atau Alacrán akan membunuh mereka berdua. Tim menginstruksikan Rossio untuk berpura-pura bahwa teriakan itu disebabkan oleh mimpi buruk, sementara dia bersembunyi di bawah tempat tidur. Saat Alacrán tiba dan dengan mengancam mendekati Rossio,
niatnya untuk memukulnya. Naluri protektif tim segera terpicu, didorong oleh rasa urgensi yang mendalam untuk melindunginya. Konfrontasi ini dengan cepat berubah menjadi perjuangan sengit dan penuh kekerasan yang penuh dengan keputusasaan dan intensitas. Dalam panasnya momen tersebut, pertempuran hidup atau mati terjadi, yang berujung pada tim yang berhasil menusuk Alacrán hingga tewas. Dengan ancaman medis yang langsung netralisasi, tim meyakinkan Rossio, berjanji untuk melindunginya dan membawanya pulang. Bersama-sama, mereka memanfaatkan momen kekacauan untuk melarikan diri dengan berani dari kamp tersebut. Panik, dia memberitahu rekan-rekannya untuk mencari Tim dan Rossio di sungai. Kepanikan menyebar di seluruh kamp saat orang-orang Alacrán berkerumun di sungai mencari pasangan yang menghilang ke dalam malam. Mereka menemukan mereka tepat saat Tim menghidupkan sebuah perahu curian dengan Rossio berpegang erat pada lengannya. Mereka berhasil mencapai tepi sungai di mana Vampiro dan Jorge sudah menunggu mereka. Saat mereka bersiap untuk pergi, orang-orang Alacrán menyusul dan mulai menembaki mobil mereka. Di tengah-tengah pengejaran yang panik dan berbahaya, mereka berhasil lolos dari hujan peluru dengan selamat. Dalam perlindungan tempat aman mereka, tim dengan isyarat yang dalam penuh hubungan dan kelegaan mengembalikan kalung yang dia terima dari Miguel kepada Rossio. Tindakan sederhana ini melambangkan penutupan babak yang mengerikan bagi keduanya. Sementara itu, Roberto menerima panggilan yang telah lama dinantikan bahwa putrinya dalam keadaan aman, sebuah momen yang penuh dengan emosi yang luar biasa. Tim tiba di rumah sakit di mana Rossio yang kini aman dan dalam perawatan medis, terbangun dan menemukan ayah serta saudara laki-lakinya di samping tempat tidurnya. Keluarga itu bersatu dalam pelukan yang penuh air mata dan kehangatan, sebuah adegan yang merangkum cinta dan ketahanan mereka yang abadi. Film ini berakhir dengan adegan yang mengharukan ketika Rossio dan keluarganya kembali ke rumah. Dalam momen yang penuh makna dan kegembiraan, Rossio ditampilkan sedang memainkan bongonya, musiknya bergema sebagai simbol kebebasan dan kebahagiaannya yang telah kembali. Sebelum film berakhir, kita mengetahui bahwa tim Ballard yang asli tetap di Kolombia untuk membantu Jorge memecah jaringan perdagangan manusia sebelum kembali ke keluarganya. Dia juga membantu Kongres Amerika Serikat mengadopsi undang-undang untuk meningkatkan kerjasama internasional dalam kasus perdagangan anak.